kapan lagi lu boleh nyalain mobil dalam ruangan? Ya bisa dong, karena ini adalah mini elektrik. Mobil listrik nggak ada asapnya, jadi bebas mau dikendarin dalam ruangan. Tapi apa aja yang bisa kita tahu tentang mobil listrik baru dari Mini ini? Cek video ini. Ya, bener banget. Mini Cooper sekarang bisa dicolok ke colokan listrik di rumah, karena ini bertenaga listrik. Dan mungkin kalau buat orang awam atau bahkan gua waktu pertama kali ngeliat kok kayak nggak ada bedanya sama Mini Cooper S. Ya sebenarnya kalau buat kasus Mini itu hal bagus. Kenapa? Karena bentuk Mini itu udah ikonik. Nggak boleh diganti sering-sering atau diganti sembarangan. Nanti malah jadi jelek gitu kan. Mini itu bentuknya sama kayak, bukan sama persis dalam hal bentuk ya. Maksudnya sama kayak Porsche 911, Range Rover atau Mercedes G-Wagon. Bentuknya itu udah identitas, nggak boleh diotak-atik seenak jidat. Tapi ada beberapa detailing yang membedakan antara Mini Cooper elektrik ini dengan Mini Cooper yang biasanya. Contoh, grill depan dia rata demi aerodinamika, biar anginnya tuh lancar, jadi nggak menginterupsi bentuk, bukan bentuk ya maaf, aliran angin seperti itu. Tapi tetap ada ventilasi palsu di sini. Kenapa ya? Padahal sudah tidak ada mesin turbo. Lampunya tetap lingkaran, khas Mini, dan seperti Mini lainnya, kalau kita buka kap mesinnya, dia tetap stay put di sini, dia nggak ikut keangkat. Kita buka. Langsung kita angkat aja. Set. Nah, khas Mini banget ini. Tapi kalau misalnya kalian ngira, oh ini tutup plastik dan ini mobil listrik, ini pasti bagasi ya. Sebenarnya nggak juga, karena di sini ada banyak komponen penting untuk tenaga motor listriknya. Jadi dia tuh motor listriknya ada di depan, jadi dia penggerak roda depan ya. Dan di sini ini semuanya komponen voltase tinggi, tegangan tinggi. Jadi jangan diutak-atik sama orang yang tidak profesional. Nah, mumpung kita udah buka bagian depannya, sekarang kita bahas aja tenaga, torsi, dan lain-lain. Jadi satu motor listrik penggerak roda depan, kayak gue bilang tadi, single speed reduction gear, 184 horsepower dan 270 Nm. Angkanya lumayan, mirip-mirip sama Mini Cooper S, bukan Cooper S. Jadi mirip sama versi yang lebih bertenaga. Lumayan lah. Dan 0 ke 100-nya 7,3 detik. Tapi sebenarnya akselerasinya kuat. Tapi top speed-nya mungkin kalian akan sedikit bingung, cuma 150 km per jam. Ya itu tipikal mobil listrik sih, terutama yang pakai single speed gearbox ya. Akselerasi kuat, top speed mungkin mediocre aja. Tapi ya yang namanya mobil listrik mungkin nggak terlalu pentingin top speed emang. Yang penting kan tarikan akselerasi. Nah, di sini ada huruf S yang mirip sama Mini Cooper S, tapi di sini dia dikasih warna kuning. Dan warna ini adalah dalam tanda kutip warna khas untuk Mini elektrik. Nanti kita lihat dia ada di beberapa bagian lainnya. Nah, sekarang kita mulai dari bagian samping, pertama-tama dari rodanya. Seperti mobil listrik lain misalnya kayak Tesla atau misalnya Porsche Taycan, dia pakai roda yang aerodinamis, mostly nutup biar aliran udara lagi-lagi biar lancar. Tapi gue suka bilang kalau misalnya gue suka banget sama mobil-mobil yang temanya kuat, tematiknya kuat. Bahkan Mini itu ngedesain peleknya itu dengan inspirasi dari colokan tripin kaki 3 di Inggris nih, 1, 2, 3. Kan kalau di Inggris colokannya kaki 3 ya, emangnya larutan penyegar doang kaki 3. Tapi ada sedikit keunikan di pelek ini adalah sebenarnya pelek ini nggak balance di semua sisinya. Jadi misalnya si Mini elektrik ini mau spuring, di bagian sini harus ditambah balas atau pemberat lah. Berapa? Sekitar 75 gram kalau gua nggak salah. Ya sebuah harga kecil yang harus dibayar demi desain yang unik seperti ini. Dan ada warna kuning lagi, dan sekarang gua udah inget warna kuning itu namanya energetic yellow. Tapi ada satu hal yang menurut gua dalam tanda kutip lucu buat sebuah mobil listrik ini. Oke, ini sebuah Mini Cooper ya, performanya bagus tapi bukan teritori yang kayak JCW atau JCW GP atau mobil sport yang benar-benar serius ya. Gue akan memaklumi kalau misalnya dia pakai ban yang green atau fuel saving atau electric saving seperti itu, ban eco-ecoan, tapi dia malah pakai ban Goodyear Eagle F1. Dan buat info aja, ini tuh setara kayak misalnya Michelin Pilot Sport atau misalnya Bridgestone kayak Potenza gitu-gitu. Ini tuh ban yang gripnya bagus. Gue kira bakal pakai ban eco-ecoan, tapi wah ini overkill sih. Tapi ada tanda bintang di sini buat nunjukin kalau ini adalah Goodyear Eagle ban performance yang hambatan gliding atau rolling resistance-nya itu rendah.
Dan karena ini adalah sebuah Mini BMW Group, dia sudah RFT. Nah, terus lagi-lagi di dekat fender ada logo S dengan warna energetic yellow. Tapi plastiknya aduh ala-ala fender palsu. Di spionnya juga warna kuning, atapnya warna hitam, pilar warna hitam, dan karena ini sebuah Mini Cooper 3-door, dia pakai pintu yang frameless. Apik. Tapi sebenarnya ini adalah Mini Cooper yang basicnya sama seperti Mini Cooper lain. Jadi ini bukan mobil listrik murni yang dibangun dari nol. Ya, jadi mungkin agak sedikit handicap ya, karena misalnya mobil listrik murni lain, kayak misalnya Porsche Taycan, terus BMW iX, terus siapa lagi? Audi e-tron GT, Hyundai Ioniq 5, dan lain-lain. Itu benar-benar dibangun dari nol buat jadi mobil listrik sejati. Ini sebenarnya cuma Mini Cooper biasa yang mesinnya dibuang, diganti baterai sama motor listrik. Jadi mungkin feeling driving itu mungkin nggak semurni mobil listrik sejati. Tapi ya itu nanti pas kita nyetir kita coba aja ya. Dan kalau misalnya kalian lihat di sini ada port buat chargernya. Kita buka. Ya, jadi mumpung kita udah buka ini, sekalian aja kita bahas baterai dan ngecasnya. Pertama, ngecasnya dulu. Jadi kalau kalian beli mobil ini udah dapat chargernya, nggak kayak Apple atau Samsung. Nah, jadi kita colok. Nah, kalau misalnya ini kalian colok ke tembok rumah, colokan PLN biasa, itu ngecasnya dari kosong ke penuh itu sekitar 12 jam atau lebih. Anggap aja lebih ya, 13 atau 14 jam. Tapi kalau pakai wallbox, misalnya kayak yang di sana, itu tergantung KW yang masuk berapa, kilowatt yang masuk berapa. Kalau pakai yang 7,4 kilowatt, itu bisa 4 jam. Tapi kalau pakai yang 11 kilowatt, 2,5 jam aja udah penuh. Tapi dia juga bisa quick charging atau fast charging, atau pokoknya yang cepet lah. Kalau pakai fast charging, dia dari 0 ke 80% itu bisa dalam 36 menit aja. Lumayan. Nah, sekarang baterainya. Baterainya sebenarnya kapasitas kotornya itu 32,64 kWh. Tapi yang usable, yang bisa kita pakai itu 28,9 kWh. Jadi ada sedikit buffer buat melindungi baterainya, biar baterainya lebih awet. Nah, untuk jaraknya, dengar-dengar dari penuh sampai habis, dia bisa sekitar 242 atau 270 km menurut tes WLTP. Tapi aktualnya kita anggap aja 200 lebih sedikit ya, biar aman. Ya sebenarnya jaraknya nggak jauh-jauh amat, karena ini mobil urban. Bukan buat road trip, ya bisa buat road trip tapi butuh perencanaan yang matang. Nah, terus bagian belakang bener-bener identik sama Cooper atau Cooper S yang sering beredar di jalan. Spoiler, kaca, dan wiper kecilnya ini mirip banget. Terus khas Mini, lampu belakang dengan motif Union Jack atau bendera Inggris yang terbagi kanan sama kiri. Dan karena ini sebuah mobil listrik, dia nggak ada knalpot pastinya, tapi ada lampu kabut belakang. Dan dia ada kamera belakang meskipun tidak ada kamera 360 derajat. Dan sebelum kita berlanjut ke bagasinya, gue pengen bilang kalau mobil ini customize-nya itu nggak bisa se-fleksibel Mini yang biasa sayangnya. Jadi kalau Mini lain kayak misalnya Cooper atau Countryman itu terkenal banget dengan kita bisa milih mau atapnya pakai Union Jack atau spionnya pakai Union Jack, terus warna atap sama bodi macam-macam bla bla bla, itu kan bebas banget. Ini nggak begitu, kita cuma bisa pilih warna bodinya mau apa, tapi atapnya tetap hitam. Bahkan bahan-bahan interior itu nggak bisa kita pilih sesuka hati. Jadi agak sayang buat customer Mini yang biasanya pengen tampil unik. Dan kuncinya lagi-lagi sama seperti kunci Mini Cooper biasa. Bisa buat kunci, dan buka bagasi. Tapi sebelum itu, gue suka sama logo elektrik Mini ini. Karena dua hal. Pertama, bagian yang warna kuning itu mirip banget sama colokan listrik alat-alat elektronik. Perhatiin deh. Dan di bagian yang chrome ini ada kayak huruf E. E untuk elektrik. Detail yang bagus, gue suka. Nah, kita buka bagasinya. Untungnya waktu ngubah si Mini jadi bertenaga listrik, bagasinya nggak kompromis, nggak dikorbankan banget. Jadi masih 211 liter, jadi sama aja kayak Cooper biasa meskipun ya nggak lega-lega amat, dan bisa naruh kabel charger di sini. Ada penutup juga kalau misalnya pengen naruh barang-barang yang rahasia gitu ya. Dan jok belakang masih bisa dilipat rata lantai. Nah, sebelum kita masuk, dari door seal-nya aja udah ada gimmick khusus Mini Cooper elektrik, karena huruf S-nya itu warna kuning. Ini biru-biru plastik doang sih. Nanti bisa dikeletekin kok. Kita masuk.
Di sini bagian dalamnya relatif sama aja dengan Mini Cooper yang normal. Mini Cooper yang pakai mesin bensin. Paling ada pattern baru di dashboard sebelah kiri kanan, ini khusus untuk Mini elektrik. Nggak ada di Mini yang mesin turbo. Dan dia punya suara startup khusus buat mobil listrik ini. Dan switchnya sama ya, cuma ganti warna kuning. Kita nyalain. Itu kalau nyala. Itu kalau mati. Nah, dia dapat speedometer yang desainnya sama persis kayak Cooper biasa, tapi ada beberapa yang beda karena ini listrik. Pertama, dia ada persentase baterai 100%, 50%, dan lain-lain. Dan dia juga ada indikator buat regenerative braking atau recuperation. Ada yang light, ada juga yang heavy. Ada yang regennya tuh ringan, ada juga yang kuat. Dan mobil ini dia bisa one pedal driving kayak mobil listrik pada umumnya. Jadi misalnya gue nyalain aja deh ya. Dia bener-bener karakter mobil listrik. Kan kalau mobil biasa kita masuk ke D, kita lepas rem, dia jalan aja karena mesin, gearbox, dan astrodanya dia connect. Ini kita masuk D, mobilnya nggak akan jalan. Bahkan kalau lepas rem parkirnya pun, dia nggak akan jalan kalau kita nggak gas. Misalnya gini, bener-bener mobil listrik. Dan di sebelah sininya lagi itu ada meteran buat charge power dan lain-lain seperti itu. Terus buat driving mode atau mode berkendara, dia ada 4 kalau nggak salah. Dia ada sport yang paling sporty, yang paling ugal. Dia ada mid yang normal, green yang paling irit, sama ada satu tambahan lagi itu green plus. Ini kalau mau bener-bener ngirit listrik. Tapi catatan, kalau kita masuk ke mode green plus, AC-nya mati. Jadi mau panas tapi bisa jalan jauh, atau mau adem tapi jalannya nggak begitu jauh, ya bisa pilih. Terus di sebelah sini, di sebelah tombol start stopnya, sebelah kiri, itu ada switch buat ngatur seberapa kuat atau ringan recuperation atau regenerative brakingnya seperti itu. Sisanya di sini bener-bener seperti Mini yang kita kenal, dengan tambahan aksen-aksen energetic yellow, kayak misalnya di setir ada satu dengan logo elektriknya tadi. Di persneling ada warna kuning lagi, di start stop tadi gue udah bilang. Sama kita masih dapat ambient light yang warnanya rame ya, kayak disco nih, bisa kita switch di sini. Ganti-ganti warna deh. Nah, terus di deket yang buat ganti-ganti lampu ambient light ini, ada switch buat buka sunroofnya. Jadi ini sebenarnya dia bisa dibilang panoramic sunroof ya, karena dia atap kaca depan belakang, dan kacanya bisa dibuka pakai tombol aja ya. Meskipun buat tutupnya dia masih manual. Dan ini nggak bener-bener solid ya, dia kayak jaring jadi sedikit transparan. Sama kalau kita turun ke bawah, dia ada controller yang lagi-lagi mirip BMW, dan ada electronic parking brake. Tapi ini dipasang bukan karena Mini pengen ngasih, tapi karena harus ngasih. Gimana maksudnya? Jadi kalau Mini Cooper yang biasa kan pakai rem tangan manual tuh, yang pakai otot. Ini dia harus pakai rem tangan elektrik karena biar ngehemat ruang. Jadi karena baterainya kan ada di sini di tengah, terus ke belakang, kayak bentuk huruf T. Jadi yang lebar tuh di belakang, terus di tengah sini slim. Kalau misalnya pakai rem tangan manual, itu ruangannya banyak, makan tempat banget. Jadi pakai ini aja biar hemat ruang, biar tetap bisa masang rem parkir. Ini switchnya dari Countryman nih. Sama di belakang sini ada armrest yang kalau kita buka ada wireless charger. Nah, tapi meskipun ada wireless charger, dia tuh space-nya nggak gede. Ini contohnya ya, Samsung Note 10 pakai casing. Ini tuh nggak muat, jadi harus dilepas case-nya. Note 10 aja nggak muat, gimana iPhone Pro Max coba? Tapi bisa diangkat kalau nggak mau, dan ada laci kosong di sini. Sama semua di mobil ini bakal familiar banget sama Cooper atau Cooper S yang biasa. Artinya, ini buat tie supportnya masih manual, buat maju mundur joknya juga masih manual, rebahnya atau tegaknya juga masih manual, dan buat ngatur tinggi atau rendah itu juga masih manual. Tapi khas Mini, posisi nyetir selalu ergonomis, enak, dan bikin rasanya itu pengen nyetir dengan gaya yang sporty. Dan setir juga meskipun manual, jadi dia bisa tilt dan teleskopik. Enak nih. Cuma sedikit disayangkan, tombol-tombol di setirnya bagus, tapi piano black. Jadi kalau pakai jari kita, bakal berbekas sidik jarinya. Terus dia punya desain ventilasi AC baru, khusus buat Mini elektrik, dan buat stereonya dia udah pakai buatan Harman Kardon. Bahan joknya kulit, di tengah-tengah ada pori-porinya, dan di bagian tengah kita dapat USB yang biasa sama USB Type-C, ada power outlet 12 volt, sama ada 2 cup holder di bagian sini. Cuma kalau kalian bicara kantong, sebenarnya sedikit kurang ya, karena oke lah di pintu ada kantong lumayan, tapi ini seperti biasa nggak begitu luas-luas amat, tapi cukup lah.
Dan bagian ini dia nggak bisa dibuka, dia cuma trim buat dashboard aja. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian udah familiar sama Cooper atau Cooper S, ya kalian tidak akan merasa asing dengan interior seperti ini. Bahkan ada gimmick yang bagus lagi adalah misalnya kita mainin AC, dia ada ambient light, animasi ambient light ala Mini yang khas banget dan pasti semua orang suka. Sekarang kita mau masuk ke belakangnya, dan karena ini sebuah Mini yang 3-door, kita ada handle di pintu, bukan pintu ya maaf, di jok, kita tarik, geser, ada akses dan ya udahlah, masuk, tarik, Mini Cooper yang 3 pintu standar aja itu udah sempit. Ini gara-gara baterainya ditaruh di bawah jok belakang, ini makin sempit lagi. Itu lucu. Jadi kayak mobil-mobil kayak Mini Cooper, Porsche 911 itu makin hari makin gede, tapi jok belakangnya tetap sempit. Ya seperti itulah, dan ini sandarannya emang udah yang paling rebah ya, nggak bisa diatur-atur lagi. Agak tegak, ada 2 headrest, sabuk pengaman, speaker, Harman Kardon, cup holdernya ada 3, kanan, tengah, sama kiri, dan ada atap kaca. Dan model penutupnya ini slide, maju mundur. Dan kalau kayak gini bagus ya, nggak akan hilang. Charvi. Oke, jadi sebelum ke penutup atau kesimpulan, ternyata BMW atau Mini punya strategi yang cukup unik dalam bikin sebuah Mini Cooper elektrik. Pertama, mobil ini habis waktu 10 tahun lebih untuk develop. Jadi kalau nggak salah, Mini bilang itu startnya mulai 2007-an, itu startnya. Kedua, mereka emang sengaja milih baterai yang kecil untuk beberapa alasan. Tadi kan gue bilang kapasitas grossnya itu 32 something, yang bersihnya 28. Jadi mereka pilih baterai kecil, pertama biar nggak berat-berat amat. Jadi kalau mobil lain misalnya, nggak usah sebut merek deh, itu bisa selisih 300 kg saat nambahin baterai, motor listrik, controller, inverter, dan lain-lain. Ini cuma nambah sekitar 100 kg-an. Dan itu lumayan bagus buat konversi mobil biasa ke mobil listrik. Cuma nambah sekitar 100 kg, jadi berat mobil ini sekitar 1,4 ton. Oke lah. Dan alasan kedua adalah biar ngecasnya cepat. Jadi ibarat kayak ada ember kecil sama ember gede. Mana yang lebih cepat penuhnya? Pasti ember kecil. Kalau misalnya kita isi air. Demikian juga mobil ini. Kenapa baterai kecil? Biar ngecasnya cepat. Dan sesuai klaim mereka, 0 ke 80 dalam 36 menit itu lumayan bagus ya. Tapi mereka jelas sadar kalau konsekuensinya, kalau baterai kecil dan energy density atau kepadatan energinya tidak terlalu bagus, pasti range-nya tidak bagus-bagus amat, tidak jauh-jauh amat. Cuma 240 km-an ya, mungkin Mini sadar kalau ini akan jadi mobil perkotaan aja. Dan kesimpulannya memang seperti itu. Mini Cooper elektrik ini memang didesain sebagai mobil perkotaan. Buat dalam kota aja, buat Jabodetabek oke, tapi kalau buat road trip lewat Cipali mungkin belum ya, belum seperti itu. Dan harganya sekitar 1 miliar. Agak tinggi, ya 1 miliar lebih agak tinggi, tapi ya udahlah. Nanti kita coba test drive di jalan. Oke, itu aja dari kita. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentarnya, dan subscribe. Dadah.